Indonesia ini, kalau lu nggak lahir kaya, almost 90% lu juga tidak akan kaya. Ini realita hidup ya. Karena bisnis diturunin levelnya. Jadi karyawan tidak akan pernah kaya. Jadi saya waktu lihat Pak Ernest sama Pak Mike 5 menit, saya udah tahu ini bukan siluman. Udah tahu nih orangnya. Terus backgroundnya bagus. Biasanya kan background owner MLM tuh nggak lebih baik gitu loh. Biasanya ya isinya mantan ini, leader ini gitu-gitu loh. Oh ini enggak. Sama kayak saya kok main satu-satu. Mau tenggelam pun kapalnya, gue akan tenggelam sama tuh kapal. Saya gayanya gitu loh. Saya nggak ada tipe kapal tenggelam, gue lompat kapal baru. Tenggelam lagi, lompat kapal baru. Ngerti ya? Nggak ada, gue tenggelam sama nih kapal. Gue belayar sama nih kapal. Jadi buat teman-teman hari ini member AFC Indonesia, saya mau kasih tahu, sukses itu teman-teman nggak ada bisa digapai oleh 1, 3, 4 tahun. Hanya Tuhan yang punya hak, kadang dia kasih beberapa orang itu. Dan orang itu nggak bisa jadiin patokan. Jadi saya benar-benar survei, beneran saya survei ya. Bahwa 5-10 tahun adalah standar. Itu standar loh. Jadi nggak dibilang cepet loh itu. Itu standar aja. So teman-teman kalau kalian udah jadi member AFC, saya nggak minta kalian apa ya. Kalau kalian merasa bahwa kami nggak yang terbaik, kalian boleh bandingin kok. Boleh kok. Tapi bagi saya gini, kalau kalian sudah merasa ini yang terbaik, please, kalian fight. Udah di sini, udah keluarin duit, udah beli produknya juga, udah tahu produknya bagus. Kalian yang ngomong tuh, kalian juga tahu bisnisnya kayak gimana. Ya udah, coba deh, nggak usah salahin siapa-siapa, leader lo lah, karena nggak ada ini. Lu fight aja pakai cara lo. Karena pada endingnya teman-teman, semua orang sukses itu dia fight pakai cara dia. Setiap orang punya cerita, namun di balik cerita itu ada air mata, tantangan, dan perjuangan yang mungkin belum diceritakan. Saya Evi Carolina, welcome to Deeper with Evi Carolina. Welcome to Deeper with Evi Carolina. Hari ini kita bersama dengan sosok yang tidak hanya memimpin di garis depan, tetapi juga punya visi besar di balik setiap langkah AFC Indonesia. Welcome Pak Nicholas Rampisela, General Manager AFC Indonesia. Ini susah banget dapetin waktu Pak Niko, ya, karena berapa hari doang ya Pak ya di Jakarta ya? Iya, 3 hari. 3 hari, tapi luar biasa, terima kasih waktunya Pak, sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Deeper with Evi Carolina. Siap, Ci, udah diundang. Siap-siap kita interogasi ya Pak Yes. Oke. Rampisela Nicholas Frans. Yap. Nama belakang Frans ini cukup unik, Pak. Bener. Nah, ini ada apa di balik nama Frans ini? Ada makna khusus atau memang pernah lahir di Prancis atau gimana nih, Pak? Ya emang agak spesial sih, jadi emang lahirnya kebetulan nggak di Jakarta. Lahirnya emang di Prancis. Wow. Jadi bokap S3 di situ, numpang lahir katanya. Lu kan Prancis perapatan Ciamis. Jadi 0 sampai 6 tahun lah di Prancis. Wah, sampai 6 balik tahun. ke Indonesia mulai mestinya langsung SD. Cuma karena nggak bisa bahasa Indonesia, jadi 1 tahun dulu telat. Wow. Belajar bahasa Indonesia. Makanya ada Friends-nya. Bisa bahasa Prancis, Pak? Sebatas anak 0 sampai 6 tahun. 6 tahun ngomong mau makan, mau mandi, apa kabar, kayak gitu-gitulah. Nah, bisa ceritain sedikit nggak Pak Niko? Bagaimana latar belakang masa muda Bapak? Dulu Masa kuliahnya muda apa Pak? Boleh ceritain. Kuliah DKV. Oke. Desain komunikasi visual, tapi pokoknya masa muda sih nggak terlalu indah. Jadi nggak banyak bisa diceritain. Nggak pernah party-party, main-main banyak nggak ada. Jadi gue benar-benar dari muda kebetulan ada kondisi yang susah banget. Jadi masa muda gue benar-benar full kerjaannya cari duit. Jadi nggak ada masa muda indah. Kalau ditanya masa paling mau balik zaman indah, masa muda nggak deh gitu. Benar-benar masa paling berat tuh masa muda. Oke. Kenapa milih bidang itu Pak? Dulu seneng banget gambar. Jadi dulu emang tukang gambar. Jadi bukan orang, kalau istilah zaman sekarang ya introvert lah. Mana ada introvert, semuanya pada ketawa ngeliatin. Enggak, makanya. Jadi semua tukang anak-anak seni pasti introvert. Itu secara teorinya ya. Jadi kita tuh kalau di kelas dari SD,
kalau orang lain main, kita tuh gambar di papan tulis. Kan Iya, zaman dulu masih papan tulis tuh. Iya, benar-benar. Jadi pasti orang-orang yang gambar pasti umumnya introvert. Nggak mungkin deh suka, karena dia suka, pokoknya di kelas saya kelihatan tuh gambar. Jadi saya dari kecil emang suka gambar. Jadi waktu kuliah, zaman saya dulu DKV tuh masih bukan mata kuliah favorit gitu. Tahun 2006, 2007 tuh masih, kayaknya itu masih bidang baru deh. Jadi saya mulai tuh, gue DKV aja deh. Gitu, karena emang suka gambar aja. Nah, jadi masa kecil pernah menyendiri gitu nggak sih, tipe-tipe orang yang... Iya bener, nggak banyak ya? teman. Percaya nggak? Gue nggak punya Nggak ada teman. yang percaya, SD, SMP, SMA, sampai kuliah pun, sampai S2 pun, nggak punya teman. Karena emang nggak suka temenan. Itu yang makanya kalau gue selalu bilang introvert tuh bagi gue nggak ada. Karena orang nggak akan percaya bahwa introvert. Iya, benar-benar. Tapi ada di bidang sampai tahap kalau lo dunia kerja, maksudnya kita dalam sebuah bisnis, bisnis tuh nggak ada yang mau ngertiin lo orang kayak apa. Lo introvert kayak, lo nggak bisa ngomong kayak, lo nggak bisa jualan kayak. Dunia tuh kayak begitu tuh. Jadi nggak ada yang mau ngerti lo. So that's why saya mulai ubah. Bahwa gue harus bisa ngomong ya, gue takut ngomong di depan, gue takut naik pesawat, nggak ada cerita, maksudnya nggak ada orang yang ngertiin lo kayak gimana. That's why saya anak DKV, anak desain komunikasi visual tukang gambar yang tidak pernah menggambar lagi. Wah. Tapi mulai usia berapa tuh Pak akhirnya mulai belajar, maksudnya yang tadi introvert jadi lebih banyak bicara sama orang, bicara di depan orang? Usia tepat umur 22 tahun. 22 kenal dunia MLM pertama. Itu yang ngubah game changer di hidup saya semuanya adalah MLM. 22. Makanya saya bilang MLM itu ya, kalau cuma teman-teman datang cuma karena duit, rugi banget. Mungkin nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau lu datang semuanya, saya dapat semuanya. Introvert jadi apapun tuh istilahnya. Sekarang gue nggak ada kata introvert. Nggak bisa ngomong, suka bergaul atau apapun, semua berubah karena MLM. Bahkan kayak seorang yang suka gambar, yang cita-cita hidupnya kalau bisa dapat duit dari gambar, kan gitu ya? Betul. Seorang penyanyi mau dapetin duit dari nyanyi gitu. Itu semua berubah karena MLM. So itu inget banget saya umur tepat 22 tahun. 22 tahun ya. Tapi ngomong-ngomong introvert Pak, masa muda pernah jadi anak band kan? Nah, itu tahun berapa tuh Pak? Karena saya sempet nih nge-searching ya, Rampi Sela, Nicholas Franz, muncullah semua foto-foto itu. Nah teman-teman yang mau tahu di spill boleh komen di bawah nih. Umur berapa ya? Umur kayak berapa? Kayak 19 sampai 21 tahun deh. 19 sampai 21 ya itu tahun. masih belum kenal MLM, masih anak nggak tahu harus ngapain, hidupnya lagi bingung ngapain. Nah zaman dulu tuh di Jakarta, itu tahun-tahun segitu semua band-band emo metal tuh lagi gigsnya. Nah karena cita-citanya mau dapat duit, jadi kan kita orang Jakarta tuh ya, kan saya nggak langsung kuliah soalnya, jadi cari duit itu nggak tahu ngapain. Kan nggak ada Gojek. Betul. Hari ini tuh nggak ada aplikasi-aplikasi online lah, nggak ada marketplace. Hari ini tuh bisa orang dapat duit dari mana aja. Zaman dulu nggak loh. Nah waktu itu yang saya manggung dapat duit kecil-kecilan aja. Nah itu saya lakuin tuh. Jadi dulu anak bandnya ngapain nih Pak? Nyanyi kah? Main megang, musik? Dulu ada gitar, rhythm sama bass ya. Wow. Nggak ada pilihan sih, sekedar mau cari duit aja. Itu otodidak dong? Otodidak, tapi nggak hebat-hebat banget. Bener-bener yang penting dapat duit nggak sih kalau manggung gitu? Dapat kok. Oh ya udah deh, coba aja deh gitu loh. Nggak ada yang kayak pengen jadi musisi juga, nggak ada. Bener-bener semuanya saya juga pernah kayak masuk. Saya dulu ngelakuin apa aja Ci. Buat dapat duit serius. Kayak ada photoshoot, sampah-sampah aja, tapi dapat duit nggak? Dapat deh. Jadi cover majalah juga Pak? Kagak, tapi ada zaman dulu kan majalah-majalah gitu kan ada ya. Dapat duit 300.000 kan, jadi ada aja apa aja gue lakuin buat dapat duit. Karena sesusah itu hidup. Bener-bener susah sih. Jadi gue nggak pilih-pilih. Itu yang kadang kita heran dalam bisnis hari ini, bahwa orang mau dapat duit dia suka milih-milih. Kalau saya sih enggak sih. Apa aja kalau maksudnya halal, gue lakuin deh. Asal dapat duit ya dapat, ya udah gue lakuin.
Jadi awal mula setelah lulus kuliah itu jadi ngeband gini? Atau ada hal-hal lain? Enggak. Itu jauh sebelum kuliah. Oh, jauh sebelum kuliah. Jauh sebelum kuliah. Dan setelah lulus kuliah, Pak, awal mula karir Bapak seperti apa? Join MLM sih. Udah dari awal tuh? Dari awal sih. Kenapa harus MLM? Nggak ada pilihan sih. Jadi saya yakin semua orang yang masuk di dunia MLM awalnya jarang sekali masuk karena ada pilihannya. Biasanya kita masuk karena nggak ada pilihan. Lagi-lagi tempat kerja nggak banyak. Mau bisnis nggak ada modal. Bedanya saya dulu waktu miskin, saya sangat bangga sama diri saya bahwa saya nggak milih-milih itu aja. Jadi one time ada MLM, jadi saya umur 22 ada sebuah orang namanya MLM nawarin bisnis MLM. Saya ada duit atau nggak ada duit, saya say yes. Nah itu adalah yes terbaik saya seumur hidup saya. Selama saya hidup, mungkin itu kata yes yang paling ngubah hidup saya, yaitu waktu saya say yes waktu itu, tanpa tahu harus kayak gimana, tanpa peduli ada duit atau enggak, dan saya say yes. Itu bagi saya yes terbaik saya selama hidup tuh. Dan itu kesempatan untuk ibaratnya pertama kalinya mengalami yang namanya perubahan hidup juga ya? Semua total. Yang dimana gue nggak bisa ngomong, gue harus belajar ngomong. Nggak berani nyapa orang buat jualan, lo harus berani nyapa. Lo harus handle tuh namanya putus asa waktu. Kan kalau kita baru nggak pernah bisnis, ditolak berapa kali kan, udah cengeng ya. Di situ tuh kan ada MLM kan indahnya gini, lo never alone. Bener gak sih? Bener. Jadi waktu lo cengeng, ada yang mau terima cengeng lo, gitu loh. Namanya up leader. Jadi nggak alone aja. Nah itu yang bikin masa muda terbaik saya, bukan karena gue party atau apapun, atau kayak gimana. Justru karena dunia MLM itu. Jadi kita kayak cengeng, ada yang puk-pukin kita, ngerti kan sih? Lo lagi jatuh, ada yang angkat kita. Nggak ada model bisnis apa sih yang pernah gitu? Nggak ada. So itu yes terbaik saya sampai hari ini. Saya bilang nih teman-teman ya, kalau lu ada di industri ini udah telanjur yes, itu akan jadi yes terbaik. Bedanya mungkin journey-nya belum selesai aja. Jadi lu belum ngerti bahwa yes ini yang terbaik apa salah ya. Iya betul. Iya kan? Terjun di situ. Iya sampai, tapi nanti waktu yang akan jawab. Nggak tahu. Kalau saya sih standarnya 10 tahun ya. Jadi ketika lu running bisnis atau lu yes dalam bisnis apapun, 10 tahun ke depan adalah patokan bahwa ini yes ini petaka atau enggak ya. 10 tahun. Karena saya baca semua buku orang kaya, orang sukses, nggak ada, mereka semua sepakat nggak ada yang sukses cepet. Rata-rata 5-10 tahun. 10 tahun. Ya udah kita anggap 10 tahun aja kan. Nah 10 tahun ini baru saya tahu yes. Benar atau enggak? Yes saya yang 10 tahun yang lalu adalah yes terbaik hidup saya. Kalau kalian hari ini udah telanjur yes, tapi kok berat ya, kok nggak sesuai harapan ya, mungkin belum selesai aja. Iya nggak sih? Iya betul. Sampai lo dapet ini baru lo tahu, oh ya ini bagus banget. Jadi berapa MLM yang Bapak mungkin lakukan sebelum akhirnya kenal AFC? Satu aja. Berapa tahun itu? 7 tahun. 7 tahun. Saya masuk, saya nggak pernah ganti-ganti. Karena bagi saya semua caranya sama aja. Iya kan? Bagi saya MLM itu kayak eventnya aja. Jadi kalau lu bisa main bulu tangkis di lapangan apapun, ya lu akan tetap bisa main bulu tangkis. Bedanya di eventnya aja. Eventnya ngerti nggak? Kelasnya. Nah event adalah menunjukkan kelasnya aja. Oh lu bagus atau enggak sih? Tapi cara main bulu tangkisnya bakal sama. Cara trainingnya, latihan pukulnya, gaya pukulnya akan sama. So MLM apapun lu ngapain pindah-pindah? Kalau lu berhasil satu, lu akan berhasil 100. Kalau lu gagal satu, lu gagal 100. Jadi saya cuma satu aja. Sebagai pemain ya. Jadi Pak Niko, boleh cerita nggak momen pertama Bapak dipercaya sebagai GM AFC Indonesia? Dan apa yang membuat Bapak yakin untuk ambil tanggung jawab seberat itu? Saya pertama kali dilamar kan, jadi saya nggak tahu Ernest Prayuda siapa, Michael Tampi saya juga nggak kenal siapa. Jadi saya dilamar sama mereka. Saya zaman dulu terkenal di Jakarta, karena biasa leader kan tua-tua.
saya muda lah gitu loh. Itu tahun 2017? 17-an akhir lah. 2017 ya, oke. Jadi saya dilamar sama Pak Ernest saya pertama nggak terlalu percaya juga. Which is malah janjian meetingnya pun saya nggak ketemu. Oh. Ya karena Karena mereka juga basicnya juga bukan pemain ya Pak ya? enggak, Karena itu? ketika CEV terkenal, dia semua juga ngajak. Oke. Ngerti ya? Iya. Biasa aja lah. Lalu datang pertemuan kedua, baru saya lihat orangnya kayak gimana Pak Ernest. Lalu ada Michael Tampi juga. Which is saya udah Google semua. Kalau Michael Tampi saya tahu lah, wah kayaknya ada darah biru nih ngajak. Ya udah gue ketemu aja karena lo diketemuin ada orang hebat kalau mau ngajak bisnis, masa lo nggak mau just. Jadi saya ketemu aja. Jadi saya tanya sama, nggak pernah main MLM, nggak tahu apa-apa. Oke. Justru kita butuh orang yang ngerti. Iya. Ya udah saya, entah cerita gimana, saya lihat dua orang ini keren lah. Karena di dunia MLM ini adalah dunia siluman. Oke. Biasanya MLM itu dibuat oleh leader Ya. yang nggak puas atau punya konflik, lalu dia bangun MLM. Ya. Jadi orangnya tuh sama-sama aja, ngerti ya? Itu lagi. Iya, Sebelumnya siluman, ini lagi. ngerti gak sih? Kalau Iya. ngomongin visi misi tuh kayaknya udah paling bener, ngerti gak? Full of, maksudnya, gue tukang bohong mau dibohongin kira-kira gitu loh. Iya. Jadi kita kan waktu saya ketemu sama Pak Ernest sama Pak Mike, saya bisa ngerti bahwa vibe-nya beda total. Oke. Benar-benar bisa beda karena Cara kan kita di kepribadian. dunia siluman kan. Oke. Jadi waktu ketemu, ini bukan siluman deh. Bisa Pasti kebaca ya Pak? pasti. Pasti ya. Semua orang MLM pasti bisa baca orang. Oke. Pasti nggak mungkin orang MLM nggak bisa baca orang. Tugas kita tuh baca orang. Iya. Datang duduk, oke ini orangnya kayak apa sih? Cara dia mikir gimana sih? Jadi gue cara jelasinnya gimana sih? Oke. Terus dia bisa ambil keputusan nggak sih? Itu kalau orang MLM duduk sama orang MLM, lu 5 menit pasti bisa baca. Apalagi udah pengalaman di situ ya Pak ya? Nah, jadi saya waktu lihat Pak Ernest sama Pak Mike 5 menit, saya udah tahu ini bukan siluman. Oke. Udah tahu nih orangnya. Terus backgroundnya bagus. Biasanya kan background owner MLM tuh nggak lebih baik gitu loh. Iya, Biasanya ya isinya mantan ini, leader ini gitu-gitu loh. Oh ini enggak. Sama kayak saya kok main satu-satu. Mau tenggelam pun kapalnya, gue akan tenggelam sama tuh kapal. Oke. Saya gayanya gitu loh. Iya. Saya nggak ada tipe kapal tenggelam, gue lompat kapal baru. Oke. Tenggelam lagi, lompat kapal baru. Ngerti ya? Nggak ada. Gue tenggelam sama nih kapal. Gue belayar sama nih kapal. Jadi gitu loh. Jadi itu tuh saya rasa bahwa kenapa saya yes, karena beda ambience saja. Di waktu sama, saya di tempat lama, saya tahu ambience saya nih buruk banget. Oke. Ngerti gak Ci? Jadi ngeliat kayak ada perbedaan. Ini ada kontras kayak banget. Berbeda banget. Hitam putih banget. Jadi saya dilamar, nggak pakai waktu lama, saya say yes. Benar-benar nggak lama, saya yes. Langsung totally out dari sana. Langsung. Dan mulai start di sini dari nol. Dan kenapa saya believe? Karena saya tahu dua orang ini bisa dipercaya. Semuanya dapat lah. Kalau sama kayak first impression, tahu kan? Iya, Pertama kali ketemu tuh gue juga Iya, jatuh cinta benar-benar. gitu loh. Jadi kita jatuh cinta bareng. Iya. Oke lah, gue ambil lah. Jadi di dalam perjalanan 7 sampai 8 tahun ini ya Pak ya, Bapak di IFC, pernah nggak sih Bapak mengalami titik paling rapuh sebagai seorang pemimpin? Kapan dan kenapa momen itu berat? Titik paling rapuh tuh 1 tahun pertama di AFC. Oke. Nggak ada, kita udah bawa barang, kita udah setup slide bagus, siapin apapun yang buat di setup preparationnya udah bagus, nggak ada satupun yang believe. Oke. Nah itu titik bagi saya, waduh gue udah bakar terjun kapal, semuanya, ya udah kan? begini, kenapa ekspektasi nggak sesuai ya? Jadi itu paling bagus tuh dalam bisnis adalah ketika belief-nya kita, apa yang kita believe, ketemu sama kenyataan reality. Oke. Wah itu adalah ujian sesungguhnya bahwa belief lu kuat gak sih? Iya betul. Iya dong. Jadi lu percaya gua kali gini-gini, lalu waktu masuk realitanya 100% langit dan bumi. 1 tahun buat company nggak ngomset. Saya nggak ngerasa bahwa ada 100 company di Indonesia atau di dunia. Dia start bisnis dia, lalu 1 tahun pertama nggak ada apa-apa. Saya rasa mungkin 90-nya udah bubar jalan. Iya. Tapi apa Pak?
Apa Nah, yang jadi membuat saya Bapak- waktu rapuh itu, tapi saya tahu bahwa satu produknya bagus banget. Jadi pertama kali saya dalam hidup, saya ada di industri kesehatan, saya nggak pernah lihat ada produk yang kayak gini. Saya not even pernah dengar. Iya. Apa sih maring placenta? Nggak ada tuh, nggak ada. Apaan nih dalam hidup? Iya. Nggak akan kebayang ada produk kayak begini. Iya. Jadi pertama kali SOP 100 ya, masih awal ya. Jadi saya udah bilang sama Ernest sama Mike bahwa ini produk kita bagus banget. Jadi lu tenang aja. Iya. Jadi saya, karena yang putus asa bukan saya aja. Betul. Itu satu manajemen tuh, ini kita harus ngapain lagi ya? Ibaratnya gitu loh. Segala kenalan, segala saudara dibawa, men. Itu saya benar-benar ingat banget presentasi saudara Pak Ernest. Semuanya. Iya. Jangan heran loh, zaman dulu nggak ada yang mau loh. Nggak ada yang mau. Berapa harga produknya? 1,490. Wah, gila, mahal banget. 1,490 orang udah bilang mahal. Iya. Nggak ada yang mau. Jadi kita 1,8 orang bilang mahal, gue udah biasa aja. Orang dengar 1,4 orang nggak ada yang mau kok. Setahun loh. Dan buat company kita udah order barang. Wah. Ngerti gak sih? Iya, Udah bener-bener. order barang, udah apa, nggak berhasil apa-apa. Nah, tapi saya tahu bahwa sesuatu besar pasti terjadi. Karena ini produk nggak ada yang pernah dengar. Betul. Ini nggak ada yang pernah saya bilang, ini masalah waktu aja, udah tenang aja. Ini nggak ada, selain meyakinkan ya, kita udah bakar kapal, men. Iya. Udah nggak bisa. Gue udah lompat, gue orang yang bukan tipe lompat kapal. Tapi kalau gue udah lompat, ini kalau tenggelam pun, gue juga ikut tenggelam. Iya, iya, Jadi iya. gue nggak akan bikin ini tenggelam. So, Ernest juga, saya lihat responnya juga ya. Oke. Jadi respon dari Mike, respon dari Ernest, sama Bu Helen juga. Mereka responnya nggak, maaf ya, nggak cengeng-cengeng banget juga. Oke. Jadi kenapa gue harus terlalu galau, ngerti gak? Iya, iya, iya. Gue nggak harus terlalu gimana, toh mereka juga oke-oke aja kok. Oh ya udah, kita jadi kita benar-benar organik. Soalnya AFC ini kita startnya, gue maunya dari awal mulainya udah bener. Oke. Jadi nggak mau tarik-tarik leader, ngerti nggak sih? Beli-beli leader. Iya. Oh ini ada bekas ini, oh kita nafsu, enggak. Jadi menurut saya Tuhan Allah kasih satu waktu itu bener-bener zero buat kita latih yang masuk tuh dari awal udah bener aja. Kita mentalnya juga jadi bagus. Betul. Beda dong kalau kita udah putus asa banget ya. Benar. Nah, ada nih leader hebat, tapi minta kayak gini, ya udah, ngerti nggak? Iya, iya, benar. Mungkin hari ini jalannya beda lagi. Oke. Makanya kita AFC jadi mateng, jadi bener-bener mateng karena startnya susah banget. Nggak ada yang percaya, nggak ada tahun ya, testimoni, Pak, ya? nggak ada Iya, testimoni, belum ada testimoni. nggak ada testimoni produk, nggak ada yang mau beli. Testimoni sukses nggak ada yang teruji. Iya. Dan kita pelit banget, bukan pelit ya. Kita startnya benar-benar karena mau bener. Jadi nggak mau beli-beli leader, nggak mau support-support. Oh, minta titik gratis dong. Iya, iya, Oh, minta produk gratis dong, tester. Oh, nggak mau. Lo mau, lo beli. Oke. Nah, kita mulainya bener-bener sepure kayak begitu. Jadi mungkin dari waktu itu kita mateng gitu loh, ngerti ya? Karena udah diuji gitu loh. Udah putus asa udah lewat, udah ikhlas, ngerti gak sih? Iya, iya, iya. Jadi kuat banget. Jadi itu 1 tahun pertama kan? Pak? Paling berat bagi saya itu. Bukan pas inden Pak, yang waktu Bapak speech di Ah, itu yang Spirit of kedua. Samurai ya. Jadi Oke, yang kedua ceritain lagi Pak. jadi udah jalan capek-capek, butuh 1 tahun untuk jalan. Iya. Baru jalan 6 bulan inden. Mulai deh. Itu saya kesel banget. Itu gue langsung masuk rumah sakit. Wow. Itu benar-benar saya langsung kayak serangan jantung, tau nggak? Nggak pernah di tubuh. Karena bayangin nggak, kita udah pindah kapal, Iya. bangun 1 tahun tanpa hasil, tetap berjuang. Akhirnya ketemulah titik yang kita tunggu. Titik terang. gitu ya. Iya, bibit itu akhirnya udah ada Iya, tunasnya, iya. belum berbuah loh. Baru tunas, 6 bulan baru jaringan jalan, inden loh. Inden. 3 bulan inden. Siapa yang percaya? Maksud saya gitu Iya. loh. Karena di dunia MLM di Indonesia nggak biasa main inden. Iya. Sama sekarang sekali nggak biasa. pikirannya udah wah ini pasti nih duitnya di mana nih. Sama kayak hari ini deh teman-teman di IFC aja di daerah aja nggak ada barangnya dia nggak mau kok. Nggak ada. Lu nggak ada barang nggak mau. Apalagi ini baru mulai belum ada apa-apa. Udah sesusah itu ditunggu. Inden nasional 3 bulan. Tuh langsung saya masuk rumah sakit. Tensi jelek banget. Pokoknya serangan panik attack, anxiety apa lu sebut deh. Gue langsung terjadi hari itu. Itu bahkan Tiara, istri gue tahu gue naik mobil dari rumah ke kantor. Gue bisa stop di tol. Bisa stop di tol kayak serangan, Iya. minta dijemput. Bisa sampai kayak gitu. Wow. Itu gue lakuin. Nah itu makanya kesulitan gue kedua.
masih banyak nih sampai 100 ya. Tapi itu awal yang paling gila yang pernah dirasain ya. Udah lo capek bangun, ngerti ya? Tiba-tiba semua hancur ketika karena jaringan saat itu goyang semua. Jadi ya jangan salah loh, AFC yang hari ini ada juga itu udah seberapa persen hilang gara-gara kasus inden pertama itu. Saya tahu, makanya serangan. Saya tahu, wah, lu mau nipu ya? Ngerti gak sih? Lu baru mulai, maksudnya inden itu kan lu bayar barang gak dapet. Iya, betul. Dan ngerti itu ya? juga saya Dan alami, itu Pak. tiba-tiba, ngerti ya? Bener. Jadi gue dapat segitu, ya ampun, gue cobaannya banyak banget sih. Udah bangun pasarnya sulit ya, bukan main. Sekali kebangun inden, dihina-hina, orang nggak percaya, minta balikin duit. Kita nggak siap tuh. Awal-awal setup kan, belum siap tuh. Kan baru pengalaman pertama. Minta duitnya, dituduh nipu, dilaporin, di-share di sosmed. Wah, itu gue kayak, elah, ngerti gak sih? Jadi itu 2. Masih ada 200 sih. But apa yang membuat Pak Niko tuh benar-benar push through? Bapak benar-benar yakin banget. Itu Ci, makanya saya kalau Cici lihat saya atau beberapa leader lihat saya bukan orang kuat ya. Justru saya bisa kuat karena sakit. Ngerti ya? Nggak ada tuh orang dilahirin Tuhan kuat hatinya. Nggak ada loh. Semua ini kita nih kertas putih aja. Tinggal lo mau isi kayak gimana. Jadi saya bilang, kenapa saya kuat? Ya karena gue udah berapa kali disakiti, makanya gitu ya. Dan ngelewatin proses. Ya, kalau lo nggak disakiti lo nggak akan pernah kuat. Jadi saya adalah orang yang udah lewatin semuanya dari masa muda saya sampai pertama kali bangun industri, masuk di dunia MLM sebagai MLM, lalu jadi manajemen. Itu semua kok penderitaan aja yang saya lewatin, ngerti gak? Yang akhirnya bikin kita kuat. Jadi saya udah, oke, gue inden, gue tepar, gue masih urus kerjaan gue. Gue gak cengeng, gue gak bilang, Pak Ernest handle deh, Mike, enggak. Kita benar-benar handle semua, turun, minta maaf, nunduk-nunduk kok. Nunduk-nunduk minta maaf. Ada yang harus diganti, kita ganti. Ada yang nuduh kita penipu apa, ya kita urusin satu persatu, men. Jadi kuat itu karena ya kita dulu lemah, disakiti, lu lawan lagi, ngerti gak sih? Nggak ada orang yang dilahirin kok langsung bisa kuat sekuat gitu. ini. Makanya semua orang kuat di dunia ini yang lahir pasti karena proses sakit yang paling hebat yang dia laluin. Nggak ada lah orang kuat otomatis. Dan saat ini udah mulai, Pak, ya, membuahkan hasil, Pak. Sekarang benar. Member AFC udah mencapai jutaan, udah mulai merambah global juga. Target Bapak tuh seperti apa? Maksudnya ke depannya nih ngeliat AFC ini mau dibawa seperti apa? Dan strategi besarnya apa, Pak? Jadi sekarang AFC jujur, orang tanya saya, apakah kalian happy sama mau naikin omset sampai berapa? Saya tadi berapapun saya selalu ngomong bahwa saya udah nggak cari omset yang kayak gimana lagi. Saya happy sama omset saya. Karena ada titik di mana kalian ngerasain omset berapapun itu, nanti ada titiknya akan sama. Ngerti ya? Contoh kayak gini deh. Suatu hari kalian punya income biasanya 5-7 juta. Lalu tiba-tiba jadi 15 juta. Itu ngerasain tuh efeknya. Lalu 15 juta ini naik jadi 100 juta. Oh, naik, rasain tuh efeknya. Tapi nanti 100-200 akan sama rasa. Udah terbiasa lagi ya. Ngerti ya? Mau jadiin 1M, bakal beda. Nanti 1M ke 3M bakal sama lagi. So, ini mau dikejar sampai mana? Jadi kalau dibilang saya ngejar omsetnya, udah enggak. Saya happy. Yang saya lebih mau apa sekarang? Stabil. Nah, menciptakan kestabilan di tahun kita mau ke 8, ke 9 ini, itu yang bagi saya jauh lebih sulit. Ngerti ya? Betul. Karena kalau cari omset gampang, stabilin omset, semua pebisnis pasti sepakat deh. Stabilin omset itu yang paling sulit. Itu yang ibaratnya mempertahankan kan lebih sulit ya. Betul. Jadi sekarang goalnya AFC adalah bagaimana bikin semua suasana stabil. Dari acaranya, LOP-nya, roadshow-nya, mood leader-nya, ngerti ya? Itu yang kita lebih cari stabilnya tuh. Jangan kayak hari ini kayak roller coaster. Ini buruk nih, karena kita produk import semuanya. Kalau semua kayak roller coaster nggak bisa di-set. MLM ini nggak ada yang bisa hitung
skalanya tau nggak? Yeah. Bulan depan laku berapa ya? Wah, nggak ada yang tahu. Ini bukan konvensional nih. Ada behaviornya, nggak ada MLM, nggak ada. Hari ini bisa segini, besok bisa lain lagi cerita. Jadi kita sekarang gimana cara bikin keputusan apapun tuh ngejar stabil. Jadi makanya kalau member AFC tahu, kita AFC sangat jarang ada promo barang. Betul. Kalau bikin promo barang ada omset, pasti naik. Pasti naik ya. Ngerti ya? Iya. Tapi lihat nggak, promo kita tuh sekarang hampir semua buat stabil aja. Stabil is everything. Kunci company bisa panjang ya adalah kestabilan. Bukan omset tinggi besok hancur atau tinggi. Kita udah nggak bisa kesana lagi. Udah banyak orang bertahan hidup di AFC kan. Ya. Jadi kita sekarang big picture-nya adalah bikin semua keputusan manajemen yang bikin suasana stabil. Bikin sales untuk stabil. Gitu loh. Udah bukan lagi mau ngapain lagi gitu loh. Oh ingin kuasai berapa negara. I think itu biarin itu jadi kemauan leader kita deh. Oh gue mau punya income berapa gitu ya. Oh jadi gue harus setup sampai internasional. Oh kita bantu sampai sana. Tapi kalau hari ini gimana? Apa yang udah dibuka tapi bertahan. Bertahan aja. Iya kan? Daripada dibuka tutup. Betul. Buka ini kesannya buka 10 negara. 3 tahun tutup 9 negara. Nah AFC gayanya nggak kayak gitu. Kita buka satu, kita akan pelihara satu itu sampai hidup. Kita berani buka 2, maka kita harus berani bikin nomor 2 juga bertahan hidup. Ini bukan masalah cepat lagi, ini masalah lama-lama panjang-panjangan. Nah jadi tadi kan kita udah bahas ya Pak ya, dari segi awal mulanya Bapak seperti apa, perjalanannya selama di AFC. Tapi mungkin kali ini aku mau bahas lebih ke personal dikit Pak. Ya. Di tengah banyaknya tekanan, tanggung jawab dan ekspektasi, pernah nggak seorang Pak Niko ini merasa capek? Bukan secara fisik ya, tapi capek yang nggak pernah bisa diceritain ke siapapun. Dan apa yang Bapak lalui? Apa yang Bapak lakukan untuk melewati itu? Saya sih jujur, saya udah bilang saya nggak sekuat itu. Jadi saya capek everyday. Hidup saya bilang saya sangat capek, tapi saya delete aja gitu loh. Saya make a deal sama itu loh. Saya nggak punya jam apapun. Jadi hidup saya tuh jam, ya udah saya semua kasih AFC. Saya paling kadang kesel adalah, bukan capek ya, lebih kesel aja. Contoh, dia salah input. Itu hal paling kecil tuh, tapi sangat menjengkelkan. Kenapa? Karena mereka nggak peduli gue salah atau enggak. Yang penting gue minta tolong, ngerti ya? Nah dia suka hubungin kita, suka-suka dia. Nah itu hal yang bagi saya, kalau lu lakuin kesalahan, lalu lu mau dibantu, minimal lu pakai etika aja. Jangan langsung main nelpon. Lu nggak peduli 12 kurang 5 lah, ngerti gak? Setengah 1 pagi lah. Nah itu ya, denger ya member-member ya. Nah itu jengkelin banget. Iya. Nah sekarang ini logikanya ya. Sekarang lu lagi salah, lu mau minta tolong, tapi orang yang lu mau minta tolong jengkel sama lo. Gimana sih kita mau nolong, ngerti nggak? Pada ininya gue tetap tolong. Cuma maksudnya apa kayak ngomong, karena dia harus ngerti yang salah itu bukan dia aja. Nah kalau saya ngangkat teleponnya, maka WA itu teman-teman harus tahu ya, setiap promo kayak gitu, itu yang salah paling kurang ada 200 orang. Jadi lu bayangin nggak? Kalau lu WA aja, lu kasih gue 5 menit, gue mungkin bisa bantu 70 kasus sama-sama tuh. Tapi dengan lu telepon, ego, itu kan ego. Bagi saya nelpon tuh ego. Karena lu mau diurusin secepatnya kan? Ngerti nggak? Bagi saya. Mungkin kalian nggak ngerasa kayak gitu. Tapi bagi saya ini ego. Lu kira yang salah lo doang. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi itu bagi saya sampai hari ini saya nggak bisa selesai nggak jengkel tuh. Jadi bukan capek udah pasti. Tapi hal kecil yang paling saya jengkelin di saya adalah, lu udah salah inputnya saya bisa ngetik. Tapi ada lu ego telepon, lu WA aja, gua bales, ya lu tunggu aja, gua nggak bales, ya udah gua lagi ngerjain yang gua bisa tolong. Kan itu kan balap-balapan waktu tuh. Jam 12 kita udah tutup. Jadi itu hal yang satu saya jujur bukan capek, tapi saya bener-bener jengkel. Kalau capek hidup saya semua capek. Nggak, lu gimana gue nggak capek. Namanya hidup pasti ada capeknya. Udah pasti gue capek. Hidup, bayangin gue dari bangun tidur sampai gue tidur, hidup gue ngurusin 3 juta lebih orang, yang semua tahu nomor handphone gue,
Semua punya masalah every day. Pindah jaringan lah, ngambilin wallet lah, ngerti nggak? Laporin si A lah, laporin si B lah, berantem lah, ngerti nggak? Yeah. Semua tuh masalah keluarga dia lah. Waduh gila, kita tuh di sini ya manajemen ya, udah bukan kayak manajemen, gue udah kayak konsultan dia, udah gue kadang sebagai accounting dia, kadang gue sebagai konsultan pernikahan dia, gue semua ada loh. Itu gue capek. Bukan nggak capek, tapi yang jengkel adalah ketika member mulai pakai egonya. Yeah. Itu sih gue bener-bener tersulut jadi emosi tuh nggak, karena gue orangnya nggak suka ego kan. Ya udah lu tunggu aja. Betul. Kalau gue bales rezeki lo, kalau gue nggak bales udah bukan rezeki lo, karena di waktu yang bersama, ini mungkin orang nggak tahu ya. Setiap tutupan promo, apapun itu, promo Ruby lah, apalah, selalu ada yang ketinggalan. Selalu ada tuh. Dan itu paling kurang 200-300 orang. WA bersamaan. Dan WA-nya 12 kurang 5. Udah waktu-waktunya ngerti nggak? tidur. Jadi waktu dia nelpon, saya keganggu banget. Karena saat mungkin lagi dibantu nih, lu malah nelpon. Tahu kan? Iya. Aduh, apa sih? Jujur aja, jadi gua nggak bantu. Langsung gue skip. Tetap ada jengkelnya. Yang manusia kan. Iya. Gitu. Jadi selama 7 tahun lebih ya Pak ya, 7 tahun AFC ini, ya kan Bapak sering nggak di rumah. Pasti. Kadang nggak hadir di momen penting keluarga. Betul. Apa sih sebenarnya yang Bapak sedang kejar? Karena kan Bapak keluar nih ya ke pelosok-pelosok. Padahal sebetulnya kan sebagai seorang GM kita cukup memantau dari jauh. Apa sebenarnya Bapak sedang kejar? Enggak, jadi saya udah pernah bilang sama keluarga saya, gue nggak mungkin jadi ayah yang baik. Suami yang baik lah, ayah yang baik juga nggak bisa. Tapi bagi saya, JFV, manusia itu meninggalin nama suatu hari. Entah dia mati atau enggak, kita pasti dilupain. Sehebat apapun lo mati lo dilupain. Itu fakta lah. Tapi bagaimana cara kita mati itu bagi saya lebih menyenangkan. Jadi saya orangnya paling fair. Contoh gini, saya tidur tiap hari jam 5 pagi. Saya bangun jam 11 siang. Itu udah jam saya tuh. Terus ada orang anggap, contoh ya, tapi ini tetap amit-amit, Pak, itu kan nggak sehat, nanti lo sakit apa gitu ya. Tapi kalau saya tipe gini loh, oh nggak apa-apa, gue ambil itu daripada nggak jadi apa-apa. Kalau saya gaya gitu, saya orangnya fair banget, maksudnya gue selalu beli apapun resiko untuk dapetin sesuatu. Sama kayak di AFC, 7 tahun ini, apa sih yang dicari lagi? Udah jelas bukan duit, karena kalau duit, jujur aja, jauh lebih baik jadi leader. Jauh lebih baik dari sisi apapun. Karena lo kerja buat diri lo sendiri. Betul. Beda dong. Saya nih hari ini kerja bukan buat diri sendiri. Ngerti ya? Kalau buat leader, saya kerja. Maksudnya gini loh. Kalau urusan duit, bagaimanapun, leader akan lebih baik daripada manajemen. Dengan marketing plan-nya AFC ya. Dengan marketing plan AFC. Ya, itu dengan marketing plan AFC ya. Kalau marketing plan lain, ya mungkin, saya nggak ngomong siapapun, tapi mungkin lo kerja kayak apapun, pasti manajemen jauh lebih baik. Kalau di AFC jelas enggak sih. Saya bisa ajak teman-teman hitungan kayak gimana pun. Dan yang paling penting adalah lo kerja buat diri lo sendiri. Nah, sedangkan kalau kayak saya roadshow buat siapa sih? Satu, kalian akan ngerti suatu hari bahwa AFC ini didiriin jelas bukan karena urusan duit. Itu kalian harus ngerti. Apapun kebijakan, apapun promo yang dibuat, tidak mungkin untuk kepentingan AFC. Itu akan dibuat untuk kepentingan member. Trip yang nggak pernah putus. Betul. Dulu kita nggak gitu tuh. Dulu kita trip putus. Ada momen udah tuh nggak ada. Karena kan nggak harus kan trip. Mau dibuat, mau di enggak. Itu satu. Kenapa mulai dibuat stabil? Trip ini selalu ada. Ketika orang-orang yang nggak pernah pergi ke trip mulai happy, lalu kita lihat sendiri, Ernest lihat sendiri, Mike lihat sendiri, akhirnya udah deh, ya, Pak, ya. Kita kasih aja lah, dibikin terus-terusan. Jadi AS itu kayak gitu loh. Itu satu ya. Jadi apa yang dicari kalau kayak saya? Satu, saya ada pernah momen paling susah di hidup saya. Lalu Tuhan pernah ubah derajat hidup saya, jadi orang yang lebih baik. Nah, saya percaya kalau orang-orang ini di AFC ya, dan kebetulan saya yang ketemuin
saya yang lihat dari nol, lalu proses itu jadi, saya ada kepuasan pribadi tuh yang sangat happy tuh. Orang yang nggak pernah, mungkin dia orang kecil yang nggak pernah dianggap orang. Karena Indonesia ini agak terlalu banyak munafik ya. Maksudnya gini, duit itu nggak penting, contoh gitu loh. Tapi semua lihat orang pakai duit. Nah, orang-orang yang nggak ada tempatnya ini, saya ngerasa bahwa kalau saya bisa ubah, bangkitin singa di hati dia jadi singa, wah itu happy banget. Terus banyak pejuang-pejuang di AFC di berbagai daerah yang memang nggak pernah dikenal atau nggak pernah dijangkau. Ngerti ya? Indonesia kan luas banget ya. Kayak pejuang-pejuang kita di ujung-ujung Brok sana nggak ada yang pernah tahu dia ada. Dengan saya ada, jadi saya tahu masalah tiap kota apa sih. Oh, saya langsung tahu tuh. Oh, tiap kota ini punya masalah. Lalu kedua, siapa pejuang saya yang ada di daerah itu? Kalau saya sebagai manajemen aja nggak mau datengin, lalu kita mau harap apa kalau mau ngomong Indonesia lah, kita mau bangun misi kita lah, bla bla bla, ngerti nggak? Ya itu semua cuma teori dong. Itu yang sebabnya saya bilang bahwa kami di AFC nggak ada berteori, nggak ada, maaf ya, ngomong manis, nggak ada tuh ngomong yang indah-indah kayak motivator, nggak ada. Lu gue bilang buat Indonesia, ya gue datang buat Indonesia. Lu di ujung Merauke mana pasti gue datang ketemu lo. Terus gue bisa tahu. Kadang ada masalah, kayak kita nggak bisa nyelesain masalah di tempat kita sendiri, ngerti ya? That's why saya datang, saya lihat, oh kota ini terlalu gini. Ini paling contoh aja Papua. Dulu Papua tuh harga produknya beda. Betul. Dulu beda. Terus untuk ngirim barang ke Papua tuh 2 minggu. Jadi dari dia order sampai barang itu dia bisa terima itu 2 minggu. Pertama kali saya ke Papua, lihat keadaannya, belum ada jaringan ya. Lalu kali kedua saya datang, jaringan udah terbentuk. Langsung saya bilang ke manajemen bahwa kita bikin harga harus sama. Nggak adil sama Papua. Mereka udah bayar lebih mahal, lalu nunggu barang 2 minggu. Ini sampai mati, nggak akan gede Papua. Ngerti ya? Lalu akhirnya kita susun instrumen infrastrukturnya untuk bisa bikin barang sampai cepat. Itu kan harus infrastruktur. Kalau kirim, maaf, kayak pakai logistik dari Jakarta sampai Papua, nggak bisa. Kita harus bangun infrastruktur ya. Kita bangun, baru kita udah cocok, harga baru kita satuin. Itu kalau saya nggak lihat langsung, nggak akan ngerti ya. Kalau cuma denger leader, maaf, oh iya di sini kayak gini, ya udahlah emang kayak begitu, kan gitu kan. Nah itu gunanya, pentingnya, terutama kayak saya datang langsung ke kota-kota apa, untuk ambil keputusan langsung, untuk tahu masalah di kota itu langsung. Dan itu tidak akan bisa diselesaikan dengan, maaf, dengan dengar kata leader. Nggak bisa. Dan tadi kan Pak Niko cerita ya, ada momen yang Bapak pernah alami ya di masa lalu, yang that series of events. Apa itu momen itu, boleh cerita nggak Pak? Yang membuat Bapak jadi tadi lebih tahu lagi kenapa Bapak berjuang untuk orang-orang seperti ini. Iya, jadi dulu saya orang sulit. Di kita di Indonesia ini, kalau lu nggak lahir kaya, almost 90% lu juga tidak akan kaya. Ini realita hidup ya. Karena bisnis diturunin levelnya. Jadi karyawan tidak akan pernah kaya. Itu garansi juga 1000%. Lu kalau lu karyawan yang hebat, mungkin hidup lu akan cukup aja. Jadi waktu saya berjudi di MLM, bagi saya itu berjudi. Kebetulan Tuhan dengar tuh, judi itu bertaruh ya. Tuhan bikin jadi baik. Nah di situ saya baru tahu, dan kayak Evi, kita di MLM tuh indahnya apa tadi? Kalau nangis ada yang pupukin, kalau ada yang nggak tahu cara handle, dibantuin handle, kita belum bisa prospek bahkan dibantuin. Nah di situ saya ngerasa bahwa ternyata satu orang aja itu bisa ngubah semua permainan hidup orang loh. Bener ya, itu benar-benar ngubah semua loh. Nah disitulah saya baru tahu bahwa saya dulu punya mentor yang hebat, yang ngajarin saya semuanya, yang bisa bawa saya sampai ke hari ini. Nah kalau hari ini juga saya pernah dikasih Tuhan mentor yang tepat, orang yang tepat, dan saya akhirnya lompat, saya hari ini harus jadi orangnya. Nah ngerti gak sih? Jadi ternyata satu orang di MLM itu ya, betapa sempurnanya bisnis ini. Karena bayangin gak, lu putus asa ada yang semangatin,
Yeah. Lu cengeng, ada yang puk-pukuin. Yeah. Lu mau nyerah, ada yang bikin lu nggak nyerah. Yeah. Lu nggak bisa ngomong, ada yang ngomongin buat lu. Gila, industri apa sih ada yang kayak gini? Nggak ada. Dan saya milih bahwa manajemen di AFC harus ada jadi kayak begini. Bukan leadernya aja, ngerti nggak sih yang mau nolong ngasih impact. Kita sama-sama aja garap, leadernya juga punya, kita manajemennya juga punya. Sesuai kapasitas masing-masing aja. Dan kebetulan hal kecil yang saya ngomong itu jadi mulai nagih. Ngerti nggak? Jadi mulai nagih kayak siapa lagi orang ini ya? Ini nothing dari sopir taksi, hanya Gojek. Dulu tukang mata elang yang naik-naikin barang-barang kredit yang orang anggap kerjaan preman, ngerti gak? Mulai berubah satu ke satu, itu mulai nagih. Wah, ini nagih banget ya. Nah, itu yang sekarang yang kenapa saya lakuin. Saya ngerasa kalau apa yang saya bikin ke dia lalu hari ini kan pada jadi naik di panggung. Jadi saya kalau Spirit of Samurai itu pasti saya nangis-nangis tuh. Saya nggak bisa nangis, hati saya kayak batu. Karena bagaimana kita berdampak bagi orang itu. Iya, saya bisa lihat sendiri. Dia dulu sampah masyarakat, dia yang ngomong bukan saya. Nggak ada yang pandang, istrinya nggak ada yang peduli sama dia. Saya lihat sendiri, men, dari dia nothing sampai dia bisa naik panggung itu. Bah, itu makanya itu lama-lama saya kayak ketagihan, ngerti nggak? Wah, gue kalau nggak ngelakuin aja 1 bulan, saya roadshow nggak ada yang suruh, men. Malah bahkan kayak Pak Ernest Bu Helen, kerjanya itu minta saya stop roadshow. Itu kerja dia tuh. Serius, dia bilang, lu stop roadshow bisa nggak? Lu bisa nggak ini? Lu bisa nggak itu? Tapi itu udah bagian dari hidup saya, ngerti gak? Ada rasa ketagihannya, ada rasa gue mulai berguna. Someday gue akan mati. Mau sakit, mau sehat, kita akan mati. Tapi gue mungkin amal ibadah gue nggak bagus-bagus banget sih. Tapi gue ngerasa gue bisa ngomong bahwa gue pernah ngerasa berguna loh. Ibaratnya gitu loh. Mungkin tawa-tawaran dikit lah nanti di atas. Gue mungkin ininya buruk. Tapi gue pernah rasain langsung loh. Gue pernah jadi orang berguna minimal. Gue berani ngomong gitu loh. Nggak semua orang bisa berani hari ini ngomong kan. Gue pernah berguna loh buat orang. Gue minimal gue bisa ngomong, gue bisa lihat. Gue tidur sama mereka, gue makan sama mereka. Maksud gue makan apa yang dia makan. Mereka naik apa, gue naik apa. Gue nggak pernah nggak ada lah dandanan mewah ya. Maksudnya kalian kalau lihat saya dan teman-teman tahu lah saya roadshow, nggak ada kemewahan. Roadshow saya bukan roadshow kayak seorang GM company Jepang yang lagi menyentuh daerah itu, nggak ada, Ben. Gue naik ekonomi bisnis sama kayak member gue. Mereka naik mobil 12 jam, gue sama ikut naik mobil dia 12 jam. Dan mereka naik mobil yang pick up tuh nggak, yang belakang kosong ya. Gue juga naik itu. Jadi gue sama aja. Disitulah gue ngerasa bahwa ini adalah bagian dari hidup. Gue yang udah nggak bisa dipisahin. Tuhan pernah angkat gue. Sekarang gue mau jadi bagian dari perpanjangan tangan dia lah, ngangkat orang itu. Dan memang ini nggak mudah ya Pak. Saya lihat menjadi seorang Pak Niko ini, saya lihat wah. Nah, tapi pernah terpikir nggak sih Pak untuk regenerasi? Ya, oke lah ya. Selalu kepikir. Karena perjalanan ini sampai kapan sih? Itu pertama. Gue nggak bisa sendirian semakin besar ini. Jadi kalau personal, kalau saya bilang menciptakan another Niko lagi, bagi saya sih kayaknya nggak mungkin. Karena itu akan jadi kutukan. Itu akan jadi kutukan buat selanjutnya. Jadi jangan salah loh, hidup kayak saya nggak ada bahagianya. Lu boleh punya apapun, tapi lu nggak pernah rasain apapun. Apa artinya punya? Ngerti ya maksudnya ya? Jadi bagi saya melanjutkan regenerasi Niko selanjutnya adalah bagian dari kutukan. Jadi nggak mungkin itu dilakukan. Makanya yang paling regenerasi paling benar adalah yang saya lagi bikin hari ini adalah kayak ninja. Ngerti nggak sih? Bahwa leader yang mulai punya tanggung jawab lebih, yang merasa bahwa ini bukan duit aja. Yang merasa dia punya panggilan misi yang sama, yang ini yang mulai harus dikumpulin. Karena kalau satu orang Niko ke satu orang Niko lagi, ya sama aja nggak akan nyelesain masalah.
Karena satu aja mati-matian, maksudnya gitu loh. Ini akan jadi another kutukan. Tapi kalau satu Niko mulai dipegang 10 orang, mulai jadi 20 orang, mulai kebagi-bagi, bagi saya sangat mungkin dilakukan. Nah itulah bagi saya regenerasi sesungguhnya adalah ketika si Niko saya berhasil membuat another Niko, bahwa gue tahu duit penting, gue gak bilang duit gak penting, tapi ada jauh yang lebih penting dari duit yang lagi kita lakukan hari ini, yang nanti lo akan merasa, saya gak tahu, mungkin CEV juga ngerasa ketika orang sakit ini udah putus asa, tahu produk ini dari CEV, lalu dia berterima kasih luar biasa. Betul. Nah kebahagiaan itu nggak sama kebahagiaan itu sangat nggak bisa dibanding sama dapat uang sponsor dari jual produk ini. Betul. Itu beda banget tuh langit dan buminya, ngerti nggak? Nah ketika kalian udah dapat feel ini, lalu ada feel happy kedua ketika dia susah, Ci, lu percaya nggak? Gue hari ini udah dapat 1 bulan 100 juta. Wah, Thank you banget ya. Dia nggak punya mobil jadi bisa punya mobil. Sekolah anaknya gembel jadi sekolah bagus. Itu kebagian level 2-nya, ngerti nggak? Betul. Nah saya minta orang mikir sampai ke 2 aja. Gak usah jauh-jauh lah sampai kemana-mana. Misi gak usah terlalu panjang-panjang gimana. Yang ini dulu deh. Nah hari ini orang masih mikirnya apa? Ya income gue cuma segini nih. Ngerti gak sih? Dah, dia gak akan bisa enjoy bisnis ini. Dan dia bukan orang yang bagi saya akan terregenerasi yang tadi yang saya ngomong. It's not just about money lah. Ya, makanya saya bilang money penting. Tapi kalau lu mau di sini, apa yang saya ngomong tadi, regenerasi itu, jelas lu bukan orangnya kalau lu masih mikir ini. Lu harus pikir juga sisi yang ininya. Gitu. Jadi, dan di tengah peran profesional ini ya Pak ya, saya yakin juga ada peran istri juga yang selama ini support, ya kan. Bagaimana peran istri di perjalanan karir Pak Niko? Ada nggak sih momen yang tertentu yang membuat Bapak berpikir, wah ini bisa dijalani karena peran beliau? Enggak, kalau di saya semuanya, coba bayangin istri saya. 7 tahun IFC, mau 8 tahun lah. Hampir saya nggak ada. Itu nomor 1. Nggak, kalau saya bilang bukan dia, nggak mungkin ada yang bisa. Betul. Contoh kedua, dia nggak mau ngerti, jadi ini ngerecokin. Saya juga nggak bisa kerja kan? Gue direcokin terus, ngerti nggak? Nggak bisa. Soalnya di dunia MLM ini, kadang ya kita harus deket, kelihatan deket. Ngerti nggak sih? Padahal nggak ada apa-apa. Tapi orang yang non-MLM, ngelihat ini nggak akan ngerti. Ngerti ya? Jadi, nah ini penting banget. Bagi saya dia udah lakuin sempurna. Maksudnya dia ngerti lah. Oh bahwa suami gue nih kerjanya kayak begini. Hubungan baik sama leadernya, ya memang gini. Bayangin nggak? Kita bisa teleponan 2-3 jam. Betul. Ngerti nggak? Nggak usah lihat gendernya, ngerti nggak? Sama siapa aja lu 2-3 jam WA, ngerti? Harus ada kepercayaan juga ya Pak. Harus. Jadi ketika dia nggak bisa ngerti, ngeganggu semuanya, gue jadi, udah lu jangan sama dia, contoh ya, jangan sama dia deh. Ya gimana? Gue nggak bisa milih-milih di sini mau sama siapa, mau bentuknya kayak gimana. Kebetulan dia bentuknya bagus, ada yang bentukannya nggak bagus. Gue nggak bisa pilih bentuk di sini. Ini bukan pilih-pilihan. Gue cuma makan apa yang ada aja. Karena MLM kan nggak bisa komunikasinya nanti. Mungkin awal-awal komunikasi sebatas bisnis. Lama-lama enggak loh, semua personal things loh. Ada telepon, Pak gue hari ini mau cerai. Pak gue hari ini Pak suami gue meninggal. Hidup saya tuh seroller coaster gitu Saya bisa ditelepon ya, Pak kata-kata terakhir dulu, ini suami saya mau meninggal. Itu beneran. Dewi Luciana, bener-bener video call. Pak ini udah meninggal, Pak ini, Pak lagi itu, Pak ini. Randomly banget saya bisa ditelepon, bayangin. Nick, gue lagi mau serangan jantung nih. Gue di sini lokasinya, tolong kalau ada apa-apa lu ini. Bisa. Suasana gue kayak begitu banget hidup, Jadi kalau istri Tiara nggak bisa ngerti, ini bakal kacau semuanya. Karena kayak nggak tahu jam aja. Ini ngapain sih ngurusin gini? Contoh ya. Kalau dia nggak mau ngerti aja ya. Nggak bisa. Hidup gue udah kayak gitu. Dan itu every day kayak begitu, Makanya saya mudah marah, ngerti gak? Karena yang gue hadepin hidup gue nggak ada yang kayak lu semua. Nyaman-nyaman gue, hidup gue roller coaster semua, ada aja. Pinjam duit lah.
mobilnya tiba-tiba lagi ditarik mata elang, tau nggak? Pak, gue udah di tengah jalan, mobil gue mau ditarik pak, tolong dong pak. Hidup gue kayak gitu men. Apaan sih ini? Bersyukur banget tapi Pak Niko ya, ada Kak Tiara Sulfa ya. Iya dong. Jadi gue sangat buruk di keluarga. Maksudnya gue sadar diri lah. Maksudnya gue bukan ayah yang baik, gue bukan suami yang baik. Benar-benar nggak baik. Tapi ini adalah bagian jihad lah kalau saya ngomong ya. Ini ada hal lain yang gue lakuin yang mungkin anak gue dikasih sehat, mungkin keluarga gue diberkati dengan baik, karena mungkin juga bagian dari hal-hal yang kayak begini. Kan nggak ada yang tahu ya, rezeki datang dari mana. Ini rezeki bukan duit aja ya. Hari ini kita bangunnya udah rezeki. Betul. Jadi mungkin juga karena ini. Saya sangat jauh dari Mas Haji, apapun tuh. Saya naik pesawat apapun, saya naik pesawat berapa kali? Ratusan. Saya 1 minggu aja bisa 9 kali naik pesawat. Saya bisa nggak landing kapan aja. Ngerti ya? Mungkin semua jadi landing, semua urusan baik. Saya di Papua bisa nyebrang ilegal ke Papua Nugini, tempat KKB. Mungkin nggak disentuh semua juga. Mungkin karena hal-hal yang kayak begini. Ngerti nggak? Jadi saya bilang, biar saya jalanin urusan ini, biar istri saya Tiara handle lah. Dia jadi kepala rumah tangga sekaligus ibu rumah tangga. Tapi udah takdir hidup kayak gini. Dan bagi saya masih banyak orang yang hidup dengan takdir yang mungkin lebih kepisah dari saya. Mungkin suaminya TNI, yang dinas di 12 tahun di mana. Ya semua orang punya perjuangannya masing-masing deh. So, dari sudut pandang seorang pemimpin ya, seperti Pak Niko, ada nggak sih hal krusial yang paling penting untuk seseorang yang mau sukses di AFC Indonesia? Ya, kalau dia mau sukses di AFC, pertama dia sama aja. Waktu dia datang ke sini, dia mau apa dia harus jelas. Ngerti ya? Ini bukan tempat judi. Kali-kali berhasil. Nggak bisa tuh. Jadi teman-teman yang benar-benar mau berhasil di sini, kalian datang ke sini, mau apa harus jelas. Oh, gue mau berhasil. Oke. Pertanyaan kedua, kalau lu 5 tahun harus fight nungging-nungging, hancur-hancuran, siap atau enggak? Karena proses tadi adalah sukses itu 5-10 tahun. Jangan dong gagal dalam hidup, masuk ke sini mau berhasil. Oke dong? Lalu mau berhasilnya juga secara instan. Wah, ini yang repot. Sekarang dia jawab dulu pertanyaan kedua. Bisa nggak lo 0-5 tahun ke depan fight sekeras gila-gilanya? Dan andai kata belum ada apa-apa, lu masih ngotot gitu. Bisa atau enggak? Kalau nggak, jangan buang waktu. Ngerti ya? Jangan buang waktu leader lo, jangan buang waktu lu juga. Gue maunya sukses instan. Ya udah jangan di sini deh. Baik. Ngerti nggak? Banyak kok instrumen yang lain. Terserah mau main apa kek, main judi kek. Jangan yang ini deh. Nah, untuk seorang Pak Nicholas Rampisala ya, ada nggak sih impian terbesar yang mungkin belum terwujudkan saat ini? Ada satu. Saya pengen banget punya event di Senayan. Ini udah bukan ngomongin impian diri saya. Kalau impian diri saya, Tuhan udah cukupin semua. Saya almost apapun maksudnya ya, bukan mau harta mau nggak harta. Saya ngerasa happy sama semua yang udah dikasih. Lu nggak bisa minta lebih hal yang Tuhan udah kasih di luar apa yang lu minta. Jadi saya ngerasa kalau yang buat AFC, cita-cita AFC saya adalah saya pengen punya acara di Senayan GBK. 110.000 orang yang bener-bener berdiri. Acara terbesar MLM yang pernah ada di Indonesia. Bagi saya tuh kalau saya bisa buat itu, waduh itu ibaratnya di dunia lu udah nggak cari apa lagi, gue udah lakuin semuanya. Itu sih bagi saya kalau Senayan. 110.000 orang GBK tuh kayak mimpi yang akan dikejar sampai saya sekuat saya bisa. Semoga masih ada hidup lah untuk bisa bikin acara di situ. Wah, keren. Semoga terwujudkan ya Pak ya. Amin. Dalam beberapa tahun ke depan ini. Ya, amin. Dan Pak Niko, kalau mungkin Bapak boleh menyampaikan satu pesan untuk AFC Indonesia, apa yang kira-kira mau Bapak sampaikan? Jadi buat teman-teman hari ini member AFC Indonesia, saya mau kasih tahu sukses itu teman-teman nggak ada bisa digapai oleh 1, 3, 4 tahun. Hanya Tuhan yang punya hak, kadang dia kasih beberapa orang itu. Dan orang itu nggak bisa jadi patokan. Jadi saya benar-benar survei, beneran saya survei ya.
bahwa 5-10 tahun adalah standar. Itu standar loh. Jadi nggak dibilang cepet loh itu. Itu standar aja. Adalah 5-10 tahun. So teman-teman, kalau kalian udah jadi member AFC, saya nggak minta kalian apa ya. Kalau kalian merasa bahwa kami nggak yang terbaik, kalian boleh bandingin kok, boleh kok. Tapi bagi saya gini, kalau kalian sudah merasa ini yang terbaik, please kalian fight. Udah di sini, udah keluarin duit, udah beli produknya juga, udah tahu produknya bagus. Kalian yang ngomong tuh, kalian juga tahu bisnisnya kayak gimana. Ya udah, coba deh. Nggak usah salahin siapa-siapa, leader lo lah, karena nggak ada ini. Lu fight aja pakai cara lo. Karena pada endingnya teman-teman, semua orang sukses itu dia fight pakai cara dia. Hari ini aja baru ada tuh orang sukses yang ngajarin cara lain, kan gitu ya. Tapi pada endingnya semua orang akan sukses sama caranya masing-masing. Tidak butuh mentor siapapun, tidak butuh leader siapapun. Ternyata orang bisa sukses loh. Toh kalian udah bilang, iya kalau produk AFC bagus, kalau bisnis oke. Saya ngerasa di Indonesia, kenapa ada orang berhasil, ada kadang enggak? Karena memang yang enggak ini memang enggak kerja mati-matian aja. Saya makan kebalik. Kalau kalian kerja mati-matian, tidak mungkin kalian gagal di AFC. Oh itu saya garansi lah. Karena banyak saya lihat yang nggak kerja mati-matian aja berhasil. Jadi jangan dibalik-balik kalimatnya. Saya nggak pernah lihat ada leader satupun AFC yang gagal di AFC ketika dia kerja mati-matian. Oh saya nggak pernah lihat. Kecuali pura-pura kerja mati-matian. Oh itu banyak saya lihat. So kalian yang udah masuk sini, kalian udah keluarin duit, kalian udah abisin waktu, kalian datang ke LOP, kalian udah abisin segala. Bagi saya tanggung aja sih, all in aja. Maksudnya sekalian lu hajar-hajaran. Karena saya sampai 15 tahun ke depan. Kenapa 15 tahun, Nick? Saya umur 37 tahun. I think saya hitung fisik saya. Ya sampai 45, 48, gue masih bisa kuat roadshow. Ngerti ya? Saya cuma bisa ngomong apa yang saya bisa prediksi aja. Kalau masih 15 tahun kesempatannya, saya rasa semua orang bisa loh. Kalau Herty Sitorus dari Anta Branta bisa Bushido. Jadi lahirnya Bushido Herty Sitorus adalah mematahkan seluruh teori apapun. Bahwa lo harus begini untuk jadi Bushido. Oh lo harus begini, punya kenalan banyak, harus kaya, ngerti ya? Itu semua patah. Jadi semua orang bisa Bushido. Masalahnya adalah gimana lo mengejarnya, ngerti ya? Masalah itu aja. Jadi itu buat saya, buat teman-teman, kalau kalian udah nyemplung, kalian kerja santai-santai aja ya. Bagi saya itu kalian buang waktunya. Sayang waktu itu. Bagi saya bedanya, maaf ya, orang tua sama orang muda, kita 30, 40 sama 50, yaitu waktu aja. Kita balapan sama waktu aja. Kalau kita tahu umur kita sampai kapan. Iya betul. Bener, masa kita nggak pernah tahu. Benar. Jadi kita harus, kalau saya 5 tahun ini gue merembuta. Gue hajar aja, gue nggak fokus sama hasilnya. Hasil kan apa? Hasil dari sebuah bibit yang disirami, bertunas, dipupukin sampai jadi buah kan. Hasil lu gak usah pikirin. Lu hajar aja prosesnya 5 tahun. Pasti jadi, karena Herty Sitorus 2 tahun. Nggak peduli hasil tuh. Kok pengen tahu prospek aja. Jadi. Dan selain peran dari istri ya Pak ya, selain Kak Tiara, ada nggak sih sosok yang paling berjasa dalam kehidupan Pak Niko? Sosok yang nggak melihat Bapak sebagai seorang GM, tetapi sebagai anak muda yang mungkin waktu itu belum ada apa-apa, yang membuat Bapak tetap kuat berdiri sampai sekarang. Kalau orangnya mungkin bukan lihat kayak gimana ya. Bagi saya Ernest sama Bu Helen, karena bagi saya dia bisa turunin egonya untuk saya. Saya orangnya super ego. Maksudnya apa tuh ego? Ketika saya mikir saya nggak suka ada intervensi apa-apa, ngerti ya? Bagi saya ini harus begini, ini yang terbaik begini, kita harus kayak begini-begini. Bagi saya orang yang saya tuh kayak singa, bukan orang berkelompok, ngerti ya? Tahu ya, kayak singa jantan ya. Saya bukan orang yang kerja berkelompok. Saya orang nggak terlalu percaya sama orang. Saya ngerasa keputusan dia pasti buruk, ngerti ya? Kayaknya keputusan gue aja yang paling bener. Nah yang bagi saya, bayangin saya anak muda di AIC, saya start umur 29 tahun. Pak Ernest umur berapa? Nah untuk dia accept
saya yang gayanya langit dan bumi, ngerti gak? Pretekelan, ngomong apa, cara pandangnya 190 derajat beda, dan dia nggak intervensi, dan dia tetap percaya. Baik, kadang keputusannya baik, kadang keputusannya buruk. Kan keputusan nggak selalu indah ya. Betul. Dan oke-oke aja. Itu yang bikin saya nggak gampang. Saya orangnya tidak gampang berpartner, Cik. Saya bukan tipe orang yang mudah diajak kerjasama, ngerti gak? Saya lebih baik orang gue bisa semuanya. Gaya saya kayak gitu loh. Bayangin nggak, AMC pertama kali itu cuma 4 orang, men. Bener-bener saya, Alden, ada satu desainer namanya Sally, Pak Ernest Bohelen gitu loh. Ngerjain semuanya, men. Ngerti gak sih? Jadi saya ngerasa ya Pak Ernest sama Bu Helen salah satu orang yang paling punya peranan, karena mereka mau terima orang kayak saya. Maksudnya, lu siapa sih ibaratnya yang punya cara pandang langit bumi, harus kayak begini, harus kayak begitu. Mereka percaya tanpa tahu apa ya. Maksudnya mereka mau terima orang kayak saya yang gak gampang komunikasi. Saya gayanya nggak terlalu, menurut lo gimana? Oh, saya nggak gitu. Udah, ini yang paling benar. Seorang gitu loh. Kadang keputusannya baik. Iya, kalau baik orang mau terima dong. Kadang keputusannya buruk juga. Dan mereka, oh ya udah, kan kita udah sepakat, ngerti ya? Jadi bagi saya Pak Ernest sama Bu Helen orang yang bener. Nah, yang kedua juga mereka ngubah cara mikir saya. Itu yang saya juga cerita sama mereka. Dulu otak saya cuma duit. Wajar dong. Saya umur berapa kok? Otak saya cuma duit. Mereka juga yang ngubah semuanya. Dulu saya bisa bangun masjid juga salah satunya juga mereka yang ingetin ya. Masa mereka kasih, Nick, kan lu mau bangun masjid, jangan lupa ya. Kayak gitu loh. Maksudnya mereka juga non-Islam. Jadi mereka ngajarin saya bahwa nggak semua harus diukur pakai duit. Dulu saya orangnya duit banget sih. Apa-apa, maksudnya omset, ngerti gak sih? Otaknya cuma omset. Kan saya yang bertanggung jawab sama omset. Wajar dong otak saya bagaimana meningkatkan omset sebesar-besarnya. Iya dong? Iya, betul. Sampai mereka yang bawa, nggak gitu. Biarin aja. Banyak itu mereka aja yang bisa gitu. Nick, nggak kayak gitu. Sampai hasrat mikir duit-duit jadi nggak duit lagi. Salah satunya ya karena Pak Ernest sama Bu Helen. Ya wajar ya, saya orang yang bertanggung jawab sama omset, pasti otaknya omset. Betul. Wajar kan? Mereka bisa ubah itu. Ya, keren. Dan jika sosok ini sedang nonton podcast Deeper ini, Pak, untuk Pak Ernest dan Bu Helen, saya mau bilang Pak Ernest, Bu Helen, thank you, selalu percaya saya. 100 keputusan, 100 yang mereka percaya. Kalau 99 buruk, mereka juga yang ikut handle, ngerti gak? Jadi saya mau thank you, dia ngubah hidup saya dan keluarga saya bahwa mikir gak selalu duit. Dan itu pun yang saya bawa ke AFC semuanya, mulai nggak hitung berdasarkan duit. Kalau saya hitung pakai semua duit, ya saya juga akan bawa seluruh jaringan leader ini berpikir sebatas duit. Karena sama aja kan, apa yang aura kita akan nularin ke bawah kan. Jadi Pak Ernest Bu Helen adalah salah satu orang yang paling berjasa di hidup saya, karena dia yang ngubah cara pandang duit jadi nggak duit. Karena hidup saya cuma otak duit. Dulu duit aja. Gue bikin, kita dapat berapa, apa yang gue dapat, ngerti ya? Otak saya gitu aja. Kalau gue bikin ini, apa yang gue dapat? Kalau ini, nah kalau saya mulai mikir berubah semuanya ketika kalau Ernest sama Helen aja, mereka aja nggak berpikir duit kepada membernya, ngapain gue pikir lagi? Masuk akal kan? Kecuali beda ya, mereka juga pikirnya duit-duit aja ke membernya. Pasti saya lebih matre, otak saya lebih pinter, ngerti ya? Untuk bawa ini secara omset aja. Makanya AFC nggak mungkin, teman-teman yang dengar hari ini ya, kita AFC nggak mungkin, saya berani jamin tuh, nggak mungkin mikir sebagai omset aja, karena saya saksinya. Karena kalau ketika mereka pikir duit, saya lebih duit, udah pasti. So I think this is the best buat kalian fight, karena udah terbukti dari promo-promonya, ada di extend kalau kalian nggak sampai, ada dibikin pemutihan ketika kalian nggak ini, ada banyak cara teman-teman di AFC dipikir gimana cara biar kalian tuh bisa dapat duit. Bukan kami yang dapat duit, nggak ada, hampir di sini dapat pusing aja. Bener loh. Mungkin mereka nggak akan pernah cerita. Kita company ada duit dikit, bangun panti asuhan, bangun sumber air. Itu beneran, itu saya lihat.
ada berapa puluh panti asuhan yang mungkin mereka nggak cerita tuh. Karena as a personal. Tapi kalau as company, kenapa dicerita? Kenapa ini? Untuk kalian ikut aja. Kenapa diajak partisipasi? Karena di kami, kalau kami bangun sesuatu yang baik, kalian ikut berpartisipasi, kan kalian dapat juga. Betul. Ngerti nggak? Iya. Even kalian nggak ikut pun, itu adalah kita udah siapin buat kalian. Kalian bayangin deh, kita udah punya apa? Sekolah, sumber air, asrama. Iya. Banyak banget, men. Puskesmas. Ya. Dan saya rasa itu yang membuat AFC besar saat ini, Iya, karena pasti, kita pasti. banyak memberi ya, Pasti, kita berdampak bagi orang banyak. Pasti. So, terima kasih Pak Niko Thank you, buat CFV. waktunya hadir di episode podcast Deeper, dan juga buat semua teman-teman yang udah hadir di episode spesial ini. Dari kisah Pak Niko kita belajar bahwa kepemimpinan bukan hanya soal strategi, tapi pengorbanan, visi yang kuat, dan kesetiaan untuk melayani. Semoga podcast hari ini membangkitkan semangat kita bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi juga cerita dan proses di balik sebuah pencapaian. Saya Evi Carolina, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye! Thank you, Pak Niko. Thank you, Cil.